kami bersyukur untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama lewat Zoom. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami sehingga kami bisa belajar firman-Mu bersama-sama, kami bertumbuh bersama-sama, dan kami tahu ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Berkati kebenaran firman-Mu, selipkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami taklukkan pikiran kami, hati kami di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Recording in progress. Ya. Senang sekali kita bisa ketemu kembali di minggu terakhir di bulan ini. Ya, bulan ini kita bicara tentang panggilan. Ya, minggu ini terakhir saya akan merangkum semuanya. Asik ya kalau minggu terakhir. Haleluya. Oke. Dari minggu pertama sampai minggu keempat bicara panggilan, dari Kak Jo, Kak Charles, Kak Ina, Kak Alin, ya bicara panggilan semuanya. Nah, memang di dalam Alkitab ada banyak hal tentang kisah bagaimana Tuhan memanggil seseorang dan bagaimana kita meresponi panggilan itu. Nah, jadi tema hari ini, pagi ini, siang ini adalah response to God's calling. Ya, jadi kita akan berbicara tentang respons kita, ya bagaimana kita berespon terhadap panggilan Tuhan. Nah, untuk sampai pada bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan, itu ada tahapan-tahapan awal. Ya, saya akan membahas dulu tahapan-tahapan awal. Ya, bagaimana kita bisa meresponi panggilan Tuhan, dan ini harus kita sadari bahwa panggilan Tuhan itu bukan hanya kepada orang yang dewasa saja secara usia, tetapi dari sejak lahir kita telah dipanggil oleh Tuhan. Ya, dari sejak lahir. Jadi ya bahkan kita hari ini ada itu karena panggilan Tuhan. Nah, tahapan awal daripada panggilan Tuhan dalam kita meresponi panggilan Tuhan, yang pertama itu yang harus kita sadari bahwa Tuhan itu telah memilih kita. Yang pertama itu adalah choice, pilihan. Bahwa Tuhan itu telah memilih saya dan saudara. Setiap yang ada di Zoom ini ataupun nanti yang ada di Instagram nonton, kita dipilih oleh Tuhan. Saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Nah, kita harus sadar ini. Ya, Roma 8 ayat 29 sampai 30. Dikatakan di situ, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bahwa kita semua dipilih oleh Tuhan dari semula, dari awal. Bahkan Mazmur 139 mengatakan kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Tuhan sudah menulis awal-awal kehidupan kita dalam kitab-kitabnya. Ya, dikatakan di situ. Nah, jadi kita harus menyadari akan hal ini. Saya dipilih oleh Tuhan dari semula. Yosua dipilih oleh Tuhan dari semula. Livia dipilih oleh Tuhan dari semula. Tiska dipilih oleh Tuhan dari semula. Siapa lagi? Mario dipilih oleh Tuhan dari semula. Semua kita dipilih oleh Tuhan dari sejak awal. Ya, dari sejak awal penciptaan kita telah dipilih oleh Tuhan. Nah, Abraham merupakan contoh dari orang yang dipilih Tuhan. Ya, Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim,
Dan kemudian Tuhan menjadikan Abraham menjadi bapa bagi banyak bangsa atau bapa orang beriman. Abraham dipilih oleh Tuhan. Koko Charles dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bapa orang beriman. Haleluya. Ya, kita tinggal menantikan Koko Felix dan Apen, bagaimana mereka akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih lagi, dipilih, kita semua dipilih oleh Tuhan. Jadi kita semua harus sadar bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipilih dari semula, dan pemilihan ini bukan karena siapa kita, bukan karena warna kulit, bukan karena kecantikan kita, kecakapan kita, bukan. Kita dipilih Tuhan itu karena anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Kedaulatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yesus memilih 12 murid bukan dari kalangan orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat, tapi Yesus memilih mereka. Ada yang dari nelayan, ada pemungut cukai. Yesus memilih satu-satu. Ayo ikut aku. Ya, ini pilihan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-6 berkata, Yohanes 15 ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Oh, saya yang percaya Yesus. Bukan itu. Tapi Tuhan sudah memilih engkau untuk percaya dan menjadi anaknya. Haleluya. Siapa yang menjadi pilihan Tuhan? Coba jempolnya diangkat dulu. Haleluya. Yang videonya. Oke, sip. Luar biasa. Nah, kita harus sadar bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Yang kedua ini berbicara tentang calling, panggilan. Ya, tahapan berikutnya setelah dipilih bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dipilih dan dipanggil. Ya, nah jadi dalam Roma 8 di situ tadi kita baca bahwa mereka yang ditentukannya dari semula atau dipilih dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Nah, ini penting bagi kita, bahwa Tuhan bukan hanya sekedar memilih kita, tapi Tuhan memanggil kita seperti 12 murid. Tuhan memilih mereka, lalu Tuhan memanggil, ikut aku. Ayo ikut aku, jalan bersama-sama Tuhan. Nah, Tuhan memilih dan memanggil kita untuk suatu tujuan, yaitu ya Roma 8 tadi menjelaskan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan siapa? Gambaran anaknya. Jadi saya dan saudara, adik-adik yang luar biasa ini, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut, ya, kita dipanggil Tuhan untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kristuslah yang menjadi teladan kita menuju ke sana. Ya. Nah, apakah hal ini hanya terjadi pada orang dewasa? Tidak. Kita semua, bahkan saya bertobat sejak SMP. Ya, saya diproses kelas 3 SMP oleh Tuhan. Nah, pilihan Tuhan ini terjadi pada semua usia. Bahkan dari anak-anak sampai usia dewasa, bahkan usia lanjut. Asal ya, selama kita masih hidup. Ya, selama hayat masih dikandung badan, kata lagu. Ya. Nah, Tuhan memanggil kita untuk apa? Menjadi orang percaya, untuk menjadi ciptaan baru, untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan tidak memanggil kita dengan sembarangan. Ya, Tuhan memanggil kita dengan satu tujuan di dalamnya. Nah, yang harus kita mengerti, yang harus kita sadari, ada dua tujuan Tuhan memanggil kita secara umum. Yang pertama, panggilan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Inilah panggilan pertobatan, inilah panggilan lahir baru, inilah panggilan kita untuk menjadi umat Tuhan. Kita dipanggil, ya, kita dipanggil untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, panggilan yang kedua adalah panggilan untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang harus kita genapi, bahwa setiap kita punya tujuan. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Latar belakang kehidupanmu, latar belakang keluargamu tidak menentukan, tidak menghalangi
tujuan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Yang menghalangi kita adalah respon kita. Ya, bisa menghalangi kita. Jadi setiap orang percaya adalah pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Jadi dimanapun kita berada, di level usia berapapun kita hidup dan dalam keadaan apapun kita, ada panggilan Tuhan secara khusus. Bagaimana menemukannya berhubungan dengan Tuhan? Banyak baca Alkitab, dengarkan arahan daripada kakak-kakak rohani. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan begini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia. Ini tujuannya, yang telah apa? Memanggil kamu keluar dari mana? Kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari perbuatan-perbuatan dosa kehidupan lama kita dipanggil keluar untuk menjadi orang percaya dengan tujuan, ya ini, tujuan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ya, siapapun kita pasti telah mengalami kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Menghirup oksigen saja itu suatu perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, hal-hal yang begini ini yang kecil tapi luar biasa. Beritakan, ya, beritakan itu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Yang mengerti tulis amin di kolom chat. Yang mengerti tulis amin di kolom chat bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Ada tujuan Tuhan, saya harus menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya. Haleluya. Nah, yang ketiga itu barulah respons kita, tanggapan kita. Yang ketiga itu respon kita, tanggapan kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan? Nah ini, bagaimana kita tahu? Mazmur 50 ayat 1. Nah ini, Mazmur 50 ayat 1 berkata, Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa memanggil bumi dari pagi sampai malam, kembali kepada pagi sampai malam, memanggil bumi. Nah, siapa yang ada di bumi? Siapa yang bisa merespon panggilan Tuhan? Tumbuh-tumbuhan, pohon, binatang? Ya mungkin. Tetapi Tuhan memberikan kepada manusia kecerdasan, betul kan? Intelektual, akal budi untuk apa? Merespon panggilan Tuhan. Jadi siapa yang merespon panggilan Tuhan, itulah umat pilihan Tuhan. Nah, ayat ini menyatakan bahwa ya siapa yang menanggapi panggilan Tuhan, memberikan respon, maka dia adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ya. Nah, respon itu merupakan tindakan kita menyambut dan menggenapi panggilan dalam kehidupan kita. Itu respon kita. Kita menyambut dan kemudian menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke. Saya akan membahas di sisi respon ini lebih dalam lagi. Tapi ada satu kisah nih. Hari-hari ini beredar kisah tentang Acong. You know Acong? Ya, saya akan ceritakan siapakah Acong ini. Ya, Acong ini adalah seorang anak muda yang mempunyai mental agak terbelakang. Ya, dia sehari-harinya bekerja di pasar, dia menolong orang-orang mengangkat barang-barang belanjaan atau toko-toko yang ada di sana. Dan sejak Acong percaya Yesus, setiap hari sewaktu dia pergi ke pasar, dia singgah dulu di depan gereja, di pagar gereja. Acong ini ketika di pagar gereja, dia hanya berkata, Tuhan, ini Oe Acong. Tuhan, ini Oe Acong. Tiap hari. Jadi tidak pernah absen. Dia selalu
sebelum pergi ke pasar, ke tempat pekerjaannya, dia berkata, dia singgah dulu di depan gereja, dia bilang, Tuhan, ini Oe Acong. Suatu saat Acong sakit, masuk rumah sakit. Apa yang terjadi? Di waktu Acong dirawat, dia tetap berkata, Tuhan, ini Oe Acong. Dia absen selalu, ya. Ini absen. Sampai suatu ketika keadaannya sudah sangat parah, dan dokter sudah angkat tangan. Lalu suatu malam si Acong ini melihat ada sinar terang, cahaya terang, lalu kemudian ada satu wajah yang nampak. Lalu wajah ini berkata, Acong, ini Oe Tuhan. Lalu kemudian hilang. Ya. Acong sadar. Acong langsung bangun, bangkit berdiri, dia cari, dia keliling, cari keluar masuk rumah sakit, bikin heboh rumah sakit. Mana Tuhan? Mana Tuhan tadi? Tuhan tadi mana? Perawat para bingung semuanya. Ya, Acong membuat. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup Acong? Acong sembuh. Ya, Acong jadi sembuh. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Kata Tuhan, ini Oe Acong. Ya, apa yang kita bisa pelajari? Ya, ini bukan hanya sekedar kisah. Ya, bukan hanya sekedar orang nulis-nulis saja, tetapi ada pelajaran di sana. Saya merenungkan kisah ini luar biasa, bahwa ini adalah suatu bukti daripada respon Acong kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana dengan respon kita? Ada 3 hal tentang respon ini. Yang pertama, coba baca Matius 21 ayat 28 sampai 29. Matius 21 ayat 28 sampai 29. Di situ dituliskan, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Respon yang pertama, ini aku Tuhan, tetapi aku tidak mau. Ini aku Tuhan, tetapi aku tidak mau. Coba kita koreksi. Kadang-kadang kita disuruh melakukan sesuatu. Kita hanya bilang apa? Oke, saya akan lakukan, tetapi saya tidak melakukannya. Ya, berapa banyak orang tua berkata, nah ayo tidur. Iya. Padahal dia tidak tidur, hanya terus main game saja. Ya, nah tolong pergi belikan mama minyak di warung. Iya. Dia tidak pergi, hanya apa? Baring-baring sambil main game. Nah, pergi mau mandi, sudah sore. Tidak bikin apa-apa. Iya. Hanya iya. Ini aku Tuhan, tetapi aku tidak mau. Tuhan juga kadang-kadang berbicara kepada kita. Ayo nak, berdoa. Ya Tuhan. Tapi apa? Hanya main game saja. Nak, baca Alkitab. Ya Tuhan. Apa itu? Iya. Tapi hanya chatting dengan teman. Nak, ya. Tuhan mau berbicara. Tuhan ingin bersekutu dengan kita, tapi kita tidak mau. Nah, ini respon ini. Nah, coba seandainya kamu jadi Tuhan atau jadi mamamu. Coba dibalik. Kau jadi mama, suruh anak, nah, pinjam moko dulu ini, coba. Bagaimana perasaan? Ya, bagaimana perasaan kita? Kadang-kadang kita juga gombal sama Tuhan. Tuhan, ya Tuhan, saya mau berdoa. Tapi hanya gombal sama Tuhan. Ya, PHP-in Tuhan. Dalam kenyataan tidak terjadi. Ya, ini respon kita. Kalau kita seperti ini, mari kita bertobat. Jangan terus-terusan hidup, ini aku Tuhan, tapi aku tidak mau. Aku tidak mau melakukannya. Hanya di mulut saja. Tetapi kita tidak menggerakkan kehidupan kita. Sama seperti anak yang sulung ini yang berkata, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Nah, yang kedua, respon yang kedua adalah
Ini dia. Coba lihat Keluaran 4 ayat 11 sampai 13. Keluaran 4 ayat 11 sampai 13. Di situ diceritakan tentang Musa. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata apa? Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, Tuhan bilang, Musa, kau harus pergi bawa orang Israel keluar. Musa bilang, saya tidak fasih bicara. Ada Harun. Lalu kemudian Tuhan berkata seperti ini dan Musa bilang, iya Tuhan, ini aku tetapi utus orang lain saja, jangan saya. Kalau mamamu bilang, nak, mau kau belanja dulu minyak di kios sana. Iya mak, tapi jangan dulu, suruh kakak yang pergi nak, mak. Atau kakak yang disuruh, suruh adik mak. Nah, jangan seperti itu. Misalnya kakak di kakak bilang, ayo baca Alkitab, ayo layani Tuhan, ayo ya nanti minggu depan Keila doa ya, doa pembuka. Iya kak, tapi jangan saya dulu, suruh siapa? Suruh Adis kak. Ya, suruh Adis saja dulu, jangan saya. Selalu menolak, berespon ya tetapi menolak untuk melakukan. Ya, coba kita balik lagi posisi kita. Ya, apakah Tuhan tidak kecewa dengan kita? Apakah orang tua kita tidak kecewa dengan kita? Apakah kakak-kakak rohani tidak kecewa dengan kita? Ya, mungkin kakak Alin hanya tersenyum saja ketika mendapat tanggapan seperti itu. Tapi dalam hati, aduh, rasa-rasanya, ya, seperti. Nah, janganlah kita seperti itu. Bertobatlah. Jangan selalu berkata, iya kak, tapi jangan saya dulu, nanti orang lain. Suruh yang lain saja, ya, suruh yang lain. Disuruh melayani, jangan saya, suruh orang lain, ya. Padahal Tuhan itu sudah memberikan apa kita? Kemampuan, potensi, kehidupan, karunia. Bulan depan kita akan bicara tentang karunia. Setiap orang diberikan, setiap kita diberikan, jangan tolak itu. Karunia, potensi, talenta itu kalau ketika kita gunakan dan semakin diasah, itu akan semakin tajam dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, selama kalian dikasih kesempatan untuk melayani, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, pakai itu. Katakan yang terakhir, ini yang terakhir. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, yang terakhir harus ini yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kita merespon panggilan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan ini aku Tuhan, saya tidak mau. Ini aku Tuhan, utus orang lain. Tapi ini yang harus terjadi. Ini saya Tuhan. Ini kak, saya kak. Ayo siapa yang mau jadi asyir? Saya kak. Itu harus responnya seperti itu. Ya, karena Tuhan tidak memperhitungkan anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita masih bisa bernafas, itu anugerah Tuhan. Nah, respon kita yang menentukan. Yesaya 6 ayat 8 berkata, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ingat bahwa kita, identitas kita adalah anak. Anak adalah pelanjut daripada pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini, pelaksana kehendak Bapa di muka bumi ini. Ya. Nah, Matius 21 ayat 30 sampai 31 kita lihat kembali. Lalu Matius 21 tadi ayat 30 sampai 31. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab,
aku tidak mau. Ya. Tetapi kemudian apa? Ia menyesal lalu pergi juga. Pergi apa? Untuk membantu bapaknya di mana? Di kebun anggur. Siapakah yang di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka apa? Yang terakhir. Iya. Mari katakan, ini aku Tuhan. Pakailah hidupku. Utuslah aku. Di mana saja. Tuhan mau kita menjadi berkat di mana? Di keluarga kita, di lingkungan kita, di sekolah kita. Tuhan mau kita jadi teladan di situ. Tuhan tidak mau kita jadi biang kerok di situ. Ya, di keluarga jadi biang kerok, di sekolah jadi biang kerok. Ya, emangnya kita perlu kerokan, dikerok-kerok selalu. Ya, jangan menyandang status biang kerok, tukang apa? Ya, tukang tipu dan lain-lain. Ya, tapi sandanglah ketika orang melihat kamu, orang melihat, ini sahabat saya, ini teman saya, ini berkat bagi saya. Lihat, ini terang yang akan menolong saya. Tuhan panggil kita untuk menjadi terang. Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Tuhan panggil kita untuk menolong orang, teman-teman kita yang belum percaya untuk jadi percaya. Siapa yang mau? Siapa yang mau meresponi? Siapa? Yang mau meresponinya tulis di kolom chat supaya kakak-kakak lihat. Ya. Yang mau melayani Tuhan, tulis di kolom chat. Ini Tuhan, ini Oe Acong. Ya. Ini Oe. Ya, siapa? Ini Oe Yosua. Ya, ini Oe Justin, ini Oe. Siapa lagi? Mario. Ya, ini Oe. Ya, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.